Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pajaryanto dari kelas 18 FC. Di sini saya akan menjelaskan tentang interfacing serial parallel and USB port dari mata kuliah sistem mikroprosesor. Yang pertama di sini ada interface. Pembahasan tentang interfacing mungkin akan menimbulkan banyak kemungkinan. Interfacing adalah istilah yang digunakan untuk pengantar atau antarmuka. Antarmuka yang dimaksudkan dapat berupa antara perangkat keras hardware dalam komputer atau dapat berupa proses pengiriman data melalui saluran telekomunikasi yang digunakan untuk oleh manusia seperti telepon atau komunikasi seluler lainnya, atau dapat juga diartikan terhadap tampilan sebuah aplikasi yang dapat dilihat oleh manusia. Pembahasan pada bagian ini adalah pembahasan untuk antarmuka perangkat komputer. Di dalam sebuah unit komputer terdapat berbagai terminal. Terminal tersebut dapat berupa terminal serial, paralel, dan USB. Sebelum ditemukannya USB, maka port yang paling banyak digunakan adalah serial dan paralel. Tetapi setelah penemuan USB, pengguna port jenis ini semakin berkurang. Hal ini didukung oleh keuntungan yang ditawarkan melalui teknologi USB. Di sini ada serial port. Serial port atau terminal seri adalah port yang menggunakan teknik interfacing secara seri. Dalam teknik ini, masing-masing bit data dikirim secara berurutan serial, sehingga dalam 1 detik satuan waktu, hanya 1 bit data yang dikirim, lalu data berikutnya sampai semua data yang akan dikirim sudah terkirim. Di sini ada jenis-jenis serial port. Ada 2 jenis komunikasi data melalui port serial, yaitu pertama, sinkron. Komunikasi sinkron adalah komunikasi data di mana clock dikirim bersamaan dengan data. Yang kedua, asinkron. Pada asinkron, clock tidak dikirimkan bersamaan dengan data, tetapi dibangkitkan pada masing-masing sisi pengiriman dan penerima. Keuntungan dan kelemahannya serial port. Keuntungannya ada 3. Yang pertama, tidak membutuhkan banyak jalur. Jarak pengiriman jauh, banyak mikrocontroller menggunakan SCI, Serial Communication Interface, untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Kelemahannya itu ada 3 juga. Pertama, kecepatan pengirimannya lebih lambat. Kedua, serial port lebih sulit ditangani karena data di komputer diolah secara paralel, sehingga data dari dan ke serial port perlu dikonversi ke serial. Yang terakhir, dari segi perangkat lunak lebih banyak register yang digunakan atau terlibat. Serial port. Setiap karakter akan dikirim dengan diawali start bit, diakhiri dengan stop bit. Sehingga dalam pengiriman satu karakter dibutuhkan 10 bit data. Pengiriman dilakukan dari bit yang paling rendah, low signification bit, sampai ke bit yang paling tinggi, most significant bit. Sini ada gambarnya, bisa dilihat. Pada komunikasi data serial dikirimkan dalam bentuk kode biner. Untuk nilai logika 1 adalah tegangan min3 sampai min25 volt. Dan untuk logika 0 sebagai tegangan +3 sampai 25 volt. Dengan demikian, tegangan dalam komunikasi serial memiliki ayunan tegangan maksimum 50 volt. Dengan besarnya reg tegangan ini, maka dalam komunikasi secara seri memungkinkan untuk menggunakan kabel yang paling panjang karena gangguan-gangguan mudah diatasi. Sementara untuk tegangan min2 sampai +3 nilai logikanya tidak terdefinisikan. Pada transfer data secara serial dikenal 3 istilah berikut, yaitu simplex. Yang pertama itu ada simplex. Pada transfer data simplex, transfer data hanya berlangsung atau satu arah. Contoh, transfer data dari sensor. Yang kedua, half duplex.
Pada transfer data HAPLUPEC, transfer data bisa berlangsung dua arah tetapi tidak bisa bersamaan. Contohnya, transfer data dengan menggunakan HT. Terakhir, pool duplex. Pada transfer data bisa berlangsung dua arah secara bersamaan. Contoh, transfer data dengan menggunakan telepon. Ini ada serial port RS-232. RS-232 adalah standar komunikasi serial antar periferal dalam komputer yang dikembangkan oleh Electronic Industries Association (EIE). Penggunaan yang paling umum adalah antara komputer dengan modem atau komputer dengan komputer. Standar ini menggunakan piranti dalam implementasinya. Piranti yang paling umum dipakai adalah plug DB-9 atau DB-25. Untuk RS-232 dengan DB9 biasanya dipakai untuk serial port, komputer pribadi dipakai untuk modem. Berikut ini adalah tampilan dari RS-232, DB25, dan DB9. Bisa dilihat contohnya. Yang ini adalah berikut konfigurasi pinout pada RS-232 pada DB9. Yang ini jika port RS-232 DB9 digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer, maka konfigurasinya adalah sebagai berikut. Ini DB9 RS-2321-nya, ini yang keduanya. Ini serial lain adalah RS-449, RS-422, dan RS-423 yang pada dasarnya berhubungan dengan RS-232. Parallel port. Interfacing dengan menggunakan parallel port berbeda dengan interfacing dengan menggunakan serial port. Pada interfacing ini, bit data dikirim secara bersamaan paralel dan tiba secara bersamaan. Pada interfacing ini, 8 bit data dikirim secara bersamaan pada suatu waktu. Ini contohnya, pengirimannya data secara paralel. Di sini ada keuntungan dan kelebihan parallel port. Keuntungan yaitu pengiriman datanya lebih cepat. Yang kedua, kelemahannya yaitu menggunakan banyak jalur. Yang kedua, hanya efektif untuk jarak yang pendek. Model parallel port berdasarkan IEEE 1284, ada 5 mode. Yang pertama yaitu compatibility mode. Mode ini adalah mode alur maju, digunakan untuk transfer data dari PC ke periferal. 8 bit data dikirim dalam detik. Penggunaan kata compatibility adalah karena setiap terminal paling sederhana harus dapat menangani mode ini. Kedua, Nibble mode. Mode ini adalah mode alur mundur, digunakan untuk mentransfer data dari periferal ke PC. Data dikirim 4 bit secara bersamaan, sehingga untuk membentuk karakter-karakter yang dikirim pada sisi penerima harus ditata ulang, reassemble. Oleh karena itu, mode ini akan lebih lambat. Yang ketiga, byte mode merupakan modifikasi dari model Nibble. Pada mode ini, data telah dapat dikirim per byte dalam 1 detik. Contoh, port yang menggunakan mode ini adalah PS/2. Dalam komputer masa kini, PS/2 digunakan untuk terminal keyboard dan mouse. Yang keempat, ada Enhanced Parallel Port (EPP) mode. EPP bekerja dalam 2 mode, baik alur maju maupun mundur. Mode ini dapat mentransfer 1 byte data dalam satu waktu pada setiap jalur. Keuntungan utama dari mode EIP ini dibandingkan dengan compatibility, enable, dan byte
adalah pada kecepatannya. Mode ini pada menulis dan membaca melalui satu bus ISA. Sudah. Mode ini juga dapat dengan sangat cepat mengubah arah data. Hal ini membuat mode ini adalah pilihan yang sangat baik untuk peripheral menyimpan data. Pada IP juga telah mencakup penggunaan mode sebelumnya jika dibutuhkan. Yang terakhir, yang kelima, Extended Capabilities Port (ICP). ICP adalah pengembangan lebih lanjut dari mode IP. ICP mendukung dua jalur, perbedaannya adalah adanya buffering data dan adanya DMA yang mendukung pembacaan dan penulisan data secara langsung ke memori, sehingga tidak menjadi beban dalam sistem CPU. Juga sistem pengkompresan data, sehingga akan menyebabkan data lebih efisien. Di sini ada pengalamatan addressing parallel port. Pengalamatan standar parallel port SSP biasanya pada ring berikut ini. Di sini ada base address, status registernya, dan control registernya. Di sini ada rank 1, data registernya itu 3 bits, 3 BDH, dan 3B, dan seterusnya. Lalu, biasanya satu komputer itu akan memiliki 3 LPT. Yang pertama, yaitu LPT1, LPT2, LPT3. LPT1 itu dapat menempati alamat 378, sedangkan LPT2 menempati alamat 378 atau 278H. Dan LPT hanya bisa menempati 278H. Penempatan ini dapat dimodifikasi pada Windows. USB port. Penggunaan serial dan parallel port sangat terbatas dalam hal transfer data, sementara perkembangan teknologi membutuhkan transfer data yang lebih cepat. Universal Serial Bus (USB) adalah solusi untuk masalah ini. Dengan menggunakan USB, transfer data berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan port type lainnya. Berikut ini adalah performa USB. Interface-nya USB 3.0. Tipenya yaitu 2 simplex serial. Di sini ada including visinya max 127 per busnya, distance max speed-nya 9 tipikal up to 49 with 5 ops. Speed-nya 5 GB. Tipikal host-nya mas stroke video. Di sini ada keuntungan dan kelemahan USB port. Keuntungannya yaitu ada 5. Yang pertama, mudah digunakan secara dapat terkonfigurasi secara otomatis oleh OS. Kedua, dapat digunakan untuk banyak jenis peripheral. Ketiga, dapat dihubungkan dengan komputer dalam kondisi hidup, sehingga tidak perlu mematikan komputer terlebih dahulu. Port pluggable. Yang keempat, kecepatan yang berlipat mencapai 5 GB untuk USB dengan 4 bus. Yang kelima yaitu murah dan mengurangi pemakaian energi. Kelemahan ada 4, yaitu tidak dapat digunakan dalam komunikasi peer-to-peer, hanya efektif untuk jarak yang pendek. Yang ketiga, dibutuhkan hub untuk jarak yang lebih jauh. Yang keempat, tidak dapat digunakan untuk komputer tua karena ketidaktersediaan portnya. Di sini, perkembangan Universal Serial Bus pada masa kini telah sampai pada versi 3.0, tetapi yang banyak digunakan dalam masyarakat adalah versi 2.0. Masing-masing versi ini sangat berbeda dalam hal kecepatan transfer. Konektor pada USB ada 2, yaitu konektor seri A dan B. Konektor seri A adalah seperti tampilan berikut. Contohnya ini. Yang ini. Dan konektor seri B adalah yang ini. Konektor seri B-nya. Di sini ada konfigurasi pada kabel USB. Di sini ada pin, name, dan
description. Yang pertama, itu misalkan punya satu sisi, di sini definitionnya 5 PDC, dan seterusnya. Terima kasih atas presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.